Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat YouTubiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi ke prediksi ulak dan ulik bagaimana timnas Indonesia akan bersua dengan timnas China. Negeri tirai bambu, negeri tembok Cina ini akan berhadapan dengan pekikan sang Garuda yang akan mencengkram dan mencabik-cabik bambu yang ada di negeri tembok ini. Oke, kawan-kawan semua, kita masih ingat masa kelam di mana timnas Indonesia mau nggak mau harus mengakui keunggulan dari negeri ini, negeri raksasa Cina. Di waktu kontra Cina ketika leg away, Indonesia sempat kecolongan dengan 2 gol yang dilesakkan di menit-menit awal serta beberapa peluang yang hampir berbuah gol namun bisa dianulir oleh Martin Paes. Tetapi Indonesia tidak kalah dan tidak mengalah dan tidak menyerah begitu saja. Mereka terus menunjukkan tajinya, seakan-akan Garuda tidak pernah sirna. Kita lihat ya, cuplikannya, lihat. Menunggu kita cuitan Sulaiman. Ada oleh Ifar. Luar lapangan pertandingan. Cepat lagi pada Sen Patinama. Masih Sen. Angkat langsung di kotak penalti. Tidak ada satupun ada nilai tadi. Chang Yuning. Kembali Indonesia terus menekan. Nathan Chuaon memindahkan ke sisi kanan. Ada Asnawi Mangkualam. Asnawi langsung ke kotak penalti tadi. Baik Helamu. Dekau sangat baik. Maka berhasil kita lihat Sen Patinama. Coba mendekat tapi tidak berani juga keluar dari Rafael Strike. Masih Rafael. Oh, cakep baik. Kita lihat Nathan gagal memberikan umpan tadi. Kita masih ingat ketika dilatih oleh Coach STY, Cina tampil sangat mayor sekali dengan beberapa umpan-umpan lambungnya serta counter attack. Indonesia sejatinya bukanlah negeri sepak bola yang kaleng-kaleng. Namun hal tersebut berhasil diupayakan oleh coach China agar China bisa memenangkan pertandingan di leg away. Nah, sekarang ketika mereka bertamu ke sarang Garuda, bagaimana kira-kira? Yang jelas dari pencarian teratas website pada waktu kali ini tanggal 24 Mei ini tapi dirilis 23 April, setidaknya ada 2 berita teratas yang mengulas prediksi line up mengerikan timnas Indo dengan China jika diperkuat oleh Dean Zandbergen, Emiliano Jonathans, dan Tristan Guijer. Nah, prediksinya peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Pasalnya mengapa? Jika menang atas Cina dan Jepang, peluang timnas finish runner up grup C yang menggaransi tiket lolos Piala Dunia terbuka lebar. Cina akan bertamu ke GBK tanggal 5 Juni 2025. Sebentar lagi ya. Kurang lebih ada 11 harian lagi. Itu waktu yang mepet sekali, saking mepetnya jadi mepet kawan-kawan. Nah,
Indonesia diprediksi menang karena apa? Karena beberapa skuadnya seperti pemain naturalisasi yang ada di tubuh timnas Cina, terus ada juga pemain-pemain lain terbekap cedera karena tahu sendiri pertengahan di tahun 2025 ini merupakan tahun di mana liga-liga yang ada di dunia hampir semuanya itu sudah selesai. Maka mereka mau nggak mau harus main ngotot dan ngoyo di klubnya masing-masing agar mereka bisa mentas dari zona degradasi atau bisa juara atau masih berada di zona aman di Liga Number One di negara tempat klub mereka bermain. Yang namanya aja kantor ya. Para pemain itu kalau lawan timnas main dengan timnasnya masing-masing itu adalah pengabdian, khidmat. Namun kalau mereka main di klub itu kerja. Nah, jadi kalau ngantor mereka otomatis juga harus menjadi satu hal yang diupayakan semaksimal mungkin ya. Selain pengabdian di negara masing-masing. Sama halnya dengan kita itu kawan-kawan spill dikit kalau bekerja harus diimbangi dengan pola pengabdian di tempat yang sama pada momen yang di luar jam kerja maupun di luar tempat yang berbeda dengan sifatnya adalah volunteer. Sama dengan perusahaan itu ada CSR. Ya, kalau personal ya harus punya CSR-nya masing-masing lah ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana tentang prediksi dari sepak bola di detik? Prediksinya adalah timnas posisi di klasemen grup C. Jordi Amat cedera, Sandy Walsh sempat cedera minor tapi masih ikut berlatih. Eliano diprediksi akan gantikan posisi Walsh, tapi karena si Marcelino juga absen ketika melawan Cina, otomatis Eliano diprediksi akan menggantikan posisi yang paling dominan di skuad timnas adalah posisi playmaker atau posisi gelandang serang yang ditempati oleh Marcelino. Nah, selanjutnya bisa juga si Marcelino ini tidak digantikan oleh Eliano, tapi bisa digantikan oleh pemain lain seperti Dean James dan lain sebagainya. Namun Eliano di sisi kanan ya Walsh bisa digantikan oleh yang lain sebenarnya. Kita masih punya beberapa stok pemain. Selanjutnya timnas Cina itu juga dibekap beberapa cedera pemain karena sekali lagi timnasnya lagi main semua ini, jadi otomatis mereka juga memerlukan waktu jeda dan istirahat. Di samping pihak mereka berusaha untuk memenangkan pertandingan di negara masing-masing di liga masing-masing. Itu kira-kira ya positioning dan highlight serta prediksi kita timnas Indonesia dengan Cina di 5 Juni. Walaupun kita tidak nonton langsung di GBK, setidaknya kita juga bisa tahu bahwa kita mendukung timnas ini dimanapun tempat. Kita harus semangat, tetap perhatikan Garuda di dada kita. Ini sebagai penggembira dan penyemangat ketika lawan Cina, Indonesia berhasil menjadikan gol jauh langsung ke arah gawang. Gagal. Tom Haye shooting langsung dari Tom Haye. Ya, Tom Haye ini pemain yang tak tergantikan ya. Setidaknya Tom Haye harus dilapisi dengan subscribe to my channel.